Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad. Jadi di video kali ini saya akan membuat konfigurasi jaringan di lingkungan sekolah menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, pertama bisa dibuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Setelah itu di sini saya menggunakan satu server, satu boot, satu modem, 3 router, 9 bridge dan 18 wire. Di sini saya menggunakan boot yang PT boot dan modem yang DSL. Untuk router saya menggunakan PT router. Kemudian untuk switch saya menggunakan PT switch. Untuk switch ini di masing-masing router menggunakan 3 switch. Selanjutnya untuk lainnya saya menggunakan PC dan laptop. Di sini untuk masing-masing switchnya saya menggunakan satu PC dan satu laptop. Setelah semua bahan yang diperlukan sudah diletakkan di sini, selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan kabel. Dari klien ke switch itu menggunakan kabel strap. Di sini diberi yang bus Ethernet.
klien switch sudah dipasangkan kabel, maka selanjutnya adalah memasang kabel dari switch ke router itu menggunakan kabel step VLAN pas Ethernet 2. Jika pas Ethernetnya habis ini, maka yang dilakukan adalah masuk ke router, lalu matikan routernya, lalu tambahkan PT router NM1CFD sebanyak 2 buah untuk router, lalu bisa dihidupkan kembali. Setelah itu dipasang kabel. Tetapi di router 1 ini ditambahkan PT routernya sebanyak 3 buah ya. Hidupkan kembali, pasang kabel. Untuk router 2 juga begitu, ditambahkan sebanyak 3 buah. Setelah semuanya terpasang, maka selanjutnya kita pasang dari router ke router itu menggunakan kabel Towser. Di sini dipakai setelah itu dari router ke modem menggunakan kabel Ethernet. Sini dipilih yang port 1. Selanjutnya dari modem ke boot itu menggunakan kabel port 6. Nah, di sini kalian bebas pilih yang mana aja antara modem 4 dengan modem 5. Saya menggunakan modem 4. Lalu dari boot ke server menggunakan kabel strap. Setelah semuanya terpasang, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke bagian konfigurasi, yaitu klik pada router, lalu masuk ke CLI. Di sini pertama diklik no, lalu connect browser, klik enter, lalu config terminal. Pertama kita klik enable dulu ya. Setelah itu pilih interface FA. Untuk ini interface ini kita pilih yang pertama dulu ya, yang FA0. Setelah itu untuk pemberian alamat IP, pemberian nama pada router IP, untuk di bagian kelas ini jangan diberi spasi, kemungkinan terjadi error. Lalu untuk pemberian alamat IP, port 192.168.216.0. Di sini saya menggunakan alamat IP yang berawalan dari 216. Di sini ujungnya 0 dulu, lalu bagi size 256. Selanjutnya default router.
Di sini ujungnya satu ya, alamat IP-nya sama seperti alamat IP yang ada di sini. Ujungnya dengan jaringan satu. Selanjutnya DNS server exit Ctrl C right. Jika sudah seperti ini, itu artinya konfigurasinya sudah berhasil. Lalu masuk ke bagian config ini di sini. Masuk ke pas Ethernet yang dikonfigurasi tadi, yaitu pas Ethernet 0. Lalu masukkan alamat IP yang tadi sudah diberikan. Ini berujung angka 1 ya. Lalu klik on. Setelah itu maka kabel ini otomatis akan menjadi hijau ya, seperti ini. Selanjutnya kita konfigurasi pada switch yang kedua, yaitu pada FA1. Masuk ke CLI, ke Ctrl C, config terminal. Lakukan hal yang sama pada seluruh klien yang ada di sini, yaitu di router masing-masing. Oke, setelah semuanya berhasil, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengubah semua alamat IP yang ada di klien ini menjadi DHCP. Ini IP-nya terisi otomatis seperti IP yang kita isi tadi pada router. Setelah semua diubah menjadi DHCP, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengkonekkan dari router ke router, yaitu dengan cara melihat FA pada kabel yang ada di router, yaitu di sini FA7 dan di sini FA7. Jadi untuk mengkonekkan antara router 0 dengan router 1, masuk ke FA7 pada router 0.
sini kita menggunakan alamat IP yang sama, tetapi ujungnya harus berbeda agar saling terhubung. Setelah itu dari router 1 ke router 2, di sini pas Ethernet 8 dan pas Ethernet 7 masuk ke pas Ethernet 8. Di sini kita menggunakan alamat IP berbeda, 92.168.226.1. Lalu diklik on. Di sini ada FA7 192.168.226.2. Setelah semuanya pada router ini sudah diberikan alamat IP, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan alamat IP yang terdaftar di pas Ethernet ini semua ke RIP. Di sini 216, 217, 218, 225, 19, 216. Di sini ujungnya 0 ya, bukan 1. Setelah dimasukkan alamat IP-nya ke RIP, maka kita bisa uji menggunakan simbol PDU. Itu klik pada router, lalu pada file. Jika filenya bisa dicoba sekali lagi. Nah, sukses ya. Sukses. Lalu pada router 1 juga begitu, memasukkan semua alamat IP yang terdaftar di pas Ethernet ini ke RIP 219, 220, 221, setelah itu bisa diuji juga menggunakan simbol PDU. Sukses ya. Lalu pada router 2, sebelumnya kita menghubungkan dulu dari router 2 ini ke server, yaitu dengan cara melihat pas Ethernet yang terdaftar pada tabel ini, yaitu pas Ethernet 8, lalu masuk ke router 2, masuk ke pas Ethernet 8. Lalu di sini kita berikan alamat IP bebas, yang penting belum terdaftar pada alamat IP yang kita berikan sebelumnya, 192.168.227. Lalu klik on. Selanjutnya pada server kita masuk ke desktop, lalu IP. Di sini kita berikan alamat IP yang sama, tapi ujungnya berbeda ya. 192.168.227.2. Di sini saya menggunakan ujungnya 2. Untuk subnet masknya 255.255.3. Lalu default gateway-nya ini menggunakan alamat IP yang kita berikan tadi pada router 2, yaitu 192.168.227.1. Untuk DNS servernya 8888. Ini bisa disilang di sini. Selanjutnya masuk ke RIP pada router 2, memasukkan semua alamat IP terdaftar pada pas Ethernet router ini, seperti yang kita lakukan sebelumnya. 22
bisa kita uji menggunakan PDU seperti yang tampak sebelumnya. Sukses. Nah, setelah semuanya berhasil terkonfigurasi, maka selanjutnya kita menguji dari server ke semua klien yang terdaftar di bawah server menggunakan sebuah kode. Jika masih violet begini, maka kita bisa masuk ke boot, lalu masuk ke bagian config. Di DSL ini kita atur modemnya dan ethernetnya sesuai terdaftar di sini, di samping kiri kanan bootnya. Di sini sudah benar, tinggal dilihat aja. Setelah itu bisa kita uji ulang. Sukses ya. Sukses. Dari server ke base 0, sukses. Ke laptop 0, sukses. Ke PC 3, sukses. Laptop 3, sukses. iPad dicoba sekali lagi, sukses. Ke PC 6, sukses. Selanjutnya bisa kita uji menggunakan command prompt, yaitu dengan mengklik salah satu pada klien, masuk ke command prompt, lalu kita pin ke IP server. Jika hasilnya reliable ini, itu artinya sudah berhasil. Coba kita pin ke IP lain, 1 berhasil juga ya. Coba di klien yang di sini, di server, di router 1, kita pin ke server. Lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menguji dari web ke server menggunakan salah satu klien yang ada di sini, yaitu misalnya di sini saya menggunakan PC4, masuk ke web browser ini, lalu di http IP yang di router 2 ya, IP servernya titik 2. Nah, jika hasilnya seperti ini, maka itu artinya konfigurasi yang kita lakukan